Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa walah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Pak Ketua STAI Serdin Pala Bogor, yang saya hormati para wakil ketua, para dosen, LPPM, LP3M, para staf, dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, pada hari ini sesuai dengan agenda dan arahan dari Pak Ketua, kita akan melaksanakan pemantapan perkuliahan. Sebagaimana kita bahwa kita sudah memulai perkuliahan Hilang suaranya Pak Adi. Perkuliahan untuk semua. Ini suara saya sudah. Ya, oke, udah. Nggak bisa ya? Ada masalah bagaimana suara saya? Tadi hilang. Sudah bagus Pak, bagus. Ya, bagus. Oke ya. Alhamdulillah kita sudah memulai perkuliahan sejak Senin kemarin, dan alhamdulillah juga mahasiswa sudah melaksanakan perkuliahan dengan baik ya. Namun perlu juga kita pembekalan ya dalam pengertian pemantapan perkuliahan, mekanisme yang dilaksanakan pada semester genap ini. Oleh karena itu Kaprodi sudah membuat jadwal baik dari PAI Pak Fuad ya, kemudian juga ekonomi syariah Pak Rendra, dan Pak Muhammad Sofyan ya terkait dengan jadwal dari HKI. Oleh karena itu kami sudah juga menyebarkan jadwal berdasarkan kelas ya, karena kelas kita ini sekarang beragam dan kemampuan mahasiswa kita juga beragam. Kelas kita ada yang dari hari Senin sampai dengan Rabu ya, kemudian juga ada yang dari hari Jumat Sabtu, dan juga ada juga kelas yang online dengan juga taraf pemahaman atau kemampuan dari mahasiswa juga yang beragam ya, dan usia mahasiswa juga yang cukup beragam. Karena itu memang kita juga harus memperhatikan keragaman-keragaman yang ada di mahasiswa. Nah, oleh karena itu agenda kita pada hari ini adalah arahan dari Pak Ketua terkait dengan persiapan dan proses pembelajaran yang sudah kita mulai pada semester ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan Pak Ketua, Pak Kaimuddin MSI untuk menyampaikan arahan terkait dengan persiapan dan pemantapan perkuliahan di semester genap ini. Kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih Pak Dr. Edi. Suaranya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan semuanya, baik wakil ketua ya, Kaprodi, P2MI, P3M ya, yang mungkin masih di kelas ya. Wakil ketua 3 juga masih ngajar ya. Dan dosen ya, dosen-dosen yang hari ini alhamdulillah ikut bisa menyimak sama-sama terkait
pemantapan sebenarnya untuk persiapan kita untuk semester selanjutnya ini setelah kita libur panjang ya. Takutnya mungkin setelah libur jadi keenakan liburnya, jadi mungkin masuk kembali ke kelas tuh agak segan dan lain sebagainya ya. Jadi yang pertama saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, terutama mungkin yang harus kita perhatikan sekarang adalah mudah-mudahan ya nilai untuk semester kemarin udah masuk semua ya. Jadi karena kalau tidak masuk nilai itu nanti terkendala di Pak Rohman terkait kampusnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait absensi ya. Mungkin nanti kalau ada mahasiswa ya yang tidak terdata di absen yang tercetak oleh Pak Rohmansa, mungkin nanti mahasiswanya nggak bolehlah ditulis, tapi mahasiswa itu harus tetap diarahkan untuk melalui Pak Rohmansa gitu. Kenapa? Ada apa kendalanya sehingga dia tidak terdaftar gitu misalnya ya. Jadi diharapkan kepada dosen-dosen ya, mungkin nanti pas absensi ada mahasiswa yang tidak terabsensi presensinya, maka diharapkan untuk menghubungi Pak Rohmansa dulu ya. Jadi nggak usah langsung dimasukin gitu ya, biar dia juga harus terkonfirmasi ya. Terus yang ketiga, saya berharap pada para dosen agar mentaati jadwal yang sudah dirancang ya. Jadi saya berharap jadwal yang udah ada tidak dilakukan perubahan-perubahan gitu ya. Karena saya kemarin mendapat juga inputan dari beberapa mahasiswa terkait jadwal yang ada beberapa jadwal yang berubah-ubah gitu. Jadi kalau bisa jadwal itu dibuatkan memang udah paten gitu ya. Dan diharapkan kepada Kaprodi menyampaikan kepada dosennya itu harus benar-benar siap dengan jadwal yang ada gitu. Jangan sampai di tengah perjalanan melakukan perubahan-perubahan. Karena misalnya jadwal Jumat Sabtu, kita udah sampaikan kepada mahasiswa itu memang jadwal Jumat Sabtu, jangan sampai ada jadwal di luar dari Jumat Sabtu ya. Itu juga menjadi perhatian karena mereka juga mungkin punya agenda dan lain sebagainya ya. Terutama kelas C ya, kelas C maupun kelas B lah ya, kelas C terutama ya, apalagi yang C-nya itu mahasiswa kita yang ada di dalam pondok pesantren. Misalnya C itu kan yang C2 sekarang adalah hari Kamis Jumat ya. Diharapkan tidak merubah gitu kalau yang PI itu ya, tetap di hari Kamis maupun Jumat ya. Nah, kalau misalnya di jadwal yang ada memang tidak terkendala oleh waktu, saya lebih condong untuk mendingan mengganti dosennya daripada mengganti jadwal yang ada ya. Jadi artinya dosen harus benar-benar siap gitu untuk mengajar gitu ya pada jam yang udah ada. Nah, terus selanjutnya poin selanjutnya adalah terkait pembelajaran untuk kelas C ya. Kelas B ya, kelas 2B dan kelas 2C, maupun kalau nggak salah mungkin Pak Fuad ya kelas 4C ya. Nah, di situ kan dibuatnya 2 hari ya, 2 hari dengan pola Jumat Sabtu, tapi 4 mata kuliah per minggu ya. Artinya dalam satu semester mereka itu hanya mendapatkan 8 kali pertemuan kalau karena diselang oleh 2 minggu 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali. Nah, tapi diharapkan semua materi itu sebaiknya tersampaikan gitu. Jadi bagaimana polanya? Ya diharapkan dosen bisa mengirimkan materinya dulu
ya sebelum perkuliahan, sehingga mahasiswa pada saat perkuliahan itu kita hanya menyampaikan materi, hanya mereview dan lain sebagainya. Satu kali pertemuan itu kalau bisa untuk 2 materi gitu. Jadi sehingga mungkin absensinya juga bisa dilakukan setiap minggu. Nanti makanya nanti bisa polanya bagaimana nanti Pak Rohmansa supaya mahasiswa pun tetap terabsensi ya, walaupun 2 kali 1 kali pertemuan dalam 2 minggu tetap terabsensi setiap minggu gitu. Nah, sehingga memenuhi persyaratan 16 kali pertemuan gitu. Jadi mohon nanti dosen bagaimana teknisnya lah, mau di-share sebelum pembelajaran atau mau di-share seluruhnya dulu materi, sehingga nanti pas pelaksanaan itu dosen tinggal mereview saja. Atau setidak-tidaknya RPS-nya itu tersampaikan dulu sebelum perkuliahan. Jadi kalau RPS sudah tersampaikan, judulnya udah ada, mungkin mahasiswa tinggal kita mereview saja. Jadi mungkin tidak ada presentasi ya, atau tidak ada penugasan lah kalau bisa, terutama yang kelas C ya, apalagi kita memberikan penugasan secara kelompok ya. Penugasan secara individu pun seharusnya juga kita bisa menghindari kalau misalnya. Artinya kelas C itu lebih pada penguatan saja ya. Karena kalau waktu terutama bagi mereka itu, terutama yang di pondok pesantren itu sangat terbatas. Yang kedua juga penggunaan media terutama HP itu ya juga mereka itu biasanya terbatas gitu. Nah, itu yang kita hindari sehingga lebih kepada kita itu materi yang tersampaikan itu disampaikan lebih awal sehingga mereka bisa juga membaca atau mereka juga bisa mencari bahannya secara individual. Dan setelah masuk di kelas ya kita juga hanya mereview atau melakukan tanya jawab lah gitu. Jadi tidak lagi harus menampilkan slide dan lain sebagainya. Itu mungkin sebenarnya pokok-pokok yang harus kita kuatkan ya. Jadi terutama yang ini juga saya sampaikan kepada teman-teman yang ada kelas di kelas pagi ya atau kelas yang offline. Saya sangat berharap sekali agar hadir tepat waktu, benar-benar tepat waktu ya. Mungkin itu Pak Dr. Edi, mungkin selanjutnya ada yang disampaikan entah dari Pak Dr. Edi atau mungkin juga dari Kaprodi gitu. Makasih, sementara seperti itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas arahannya terkait dengan persiapan kita untuk perkuliahan di semester genap ini. Selanjutnya, alhamdulillah sudah hadir Pak Kaprodi ya, Pak PAI, Pak Fuad, kemudian Pak Prodi Ekonomi Syariah, Rendra, dan Hukum Keluarga Islam, Pak Muhammad Sofyan. Terkait dengan hal tersebut, saya harapkan untuk Pak Prodi untuk bisa menyampaikan terkait dengan hal-hal persiapan kita untuk perkuliahan saat ini atau semester ini. Yang diawali yang pertama kepada Pak Fuad ya. Pak Fuad, ada Pak Fuad? Halo Pak Fuad? Ya, ada Pak Edi. Ya, silakan Pak Fuad, mungkin ada yang disampaikan terkait dengan persiapan kita untuk perkuliahan di semester ini. Silakan Pak. Baik. Oke. Terima kasih Pak Edi sudah mempersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf nih semuanya Bapak Ibu, jadi jaringan di saya beberapa kali ada notifikasi sedang down jaringannya, koneksi buruk begitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan di tengah-tengah
pembicaraan mungkin terdengar putus-putus atau kresek-kresek gitu ya. Baik, yang terhormat Bapak Ketua, para Wakil Ketua, para Kaprodi, juga para P3MI, P3M, dan Bapak Ibu dosen yang terhormat. Tadi saya dengar Pak Ketua langsung to the point. Kalau saya mungkin saya awali dengan mohon maaf lahir dan batin dulu, khususnya bagi yang kemarin tidak ikut. Halal bihalal. Ya, saya kira suasana lebarannya masih ada karena kue-kue lebaran masih ada di rumah ya, kacang asin masih ada, nastarnya masih ada. Jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari saya pribadi khususnya. Insya Allah saya secara sengaja, secara pribadi ya, secara sengaja insya Allah saya pastikan tidak pernah dengan sengaja berbuat atau mengucapkan hal-hal yang menyinggung gitu ya. Dan apabila ada ucapan atau perilaku saya yang menyinggung, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebaliknya insya Allah dari Bapak Ibu semua, sebelum memohon maaf, saya insya Allah saya akan membukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Jadi halal bihalal dulu lah sedikit ya. Baik Bapak Ibu yang terhormat, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua, bahwa khususnya untuk Prodi Pendidikan Agama Islam, dari jauh-jauh hari atau lebih tepatnya mungkin sebelum bulan Ramadan ya, jadwal sudah dibagikan, sudah di-share kepada para dosen yang mengajar di Prodi Pendidikan Agama Islam, dan sebagaimana diketahui bahwa Prodi PAI ini kelasnya kalau tidak salah sampai 24 kelas. Jadi maaf, bukan 24 ya, berapa? 18 atau berapa begitu ya. Jadi satu kelas itu bisa ada 4, satu semester bisa ada 4 kelas, ada yang 5 kelas, ya, ada yang 3 kelas dan seterusnya. Nah, otomatis karena jumlah kelasnya cukup banyak, maka penyusunan jadwal juga membutuhkan energi lebih begitu. Dan saya juga sudah mendiskusikan hal itu dengan Bapak Ketua dan khususnya dengan Pak Edi ya, Wakil Ketua Bidang Kurikulum, terkait jumlah SKS, kemudian juga jumlah jam mengajar dan seterusnya. Dan itulah hasilnya yang kemarin di-share ya. Itulah hasil tahap akhir dari kajian mata kuliah atau sebaran mata kuliah yang sudah dikaji gitu. Nah, untuk pelaksanaannya betul tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa di Prodi PAI itu ada beberapa kelas yang memang menggunakan pola minggu 1, minggu 2. Kalau ditanya alasannya kenapa, saya kira banyak faktornya. Yang pertama, kenapa menggunakan pola minggu 1, minggu 2? Yang pertama tentu saja ini alasannya ini mengikuti apa yang sudah dijalankan beberapa semester yang lalu. Kita menggunakan pola yang sama. Mengapa demikian? Bisa dipastikan almarhum ya dulu Pak Supriyatin menggunakan pola itu untuk menyesuaikan ya, penyesuaian karena mahasiswa yang khususnya dengan pola minggu 1, minggu 2 ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang dalam tanda kutip ya tidak bisa melaksanakan perkuliahan di hari selain Jumat Sabtu. Begitu. Khususnya mungkin di kalangan pesantren ya, Jumat Sabtu gitu. Nah, otomatis kan karena mahasiswa ini tidak bisa melaksanakan perkuliahan di selain hari
Jumat, dan Sabtu. Bahkan ada yang hanya Sabtu itu. Selain Sabtu nggak bisa. Nah, otomatis karena ada kondisi demikian, dari Prodi melakukan penyesuaian. Bagaimana mahasiswa tetap bisa kuliah, namun SKS tetap terpenuhi, kira-kira begitu. Karena sesuai dengan keputusan dari Kemendikbud itu kan, SKS itu keseluruhan, satu orang mahasiswa itu sampai lulus itu minimal melaksanakan atau menyelesaikan 144 SKS. Nah, karena alasan itu, maka dari Prodi ada penyesuaian. Nah, dalam pelaksanaannya, tadi disampaikan dari Pak Ketua, saya mungkin hanya memperkuat saja, khususnya untuk kelas dengan pola minggu 1, minggu 2, berarti kan dalam 1 minggu itu hanya 4 mata kuliah. Mohon izin Pak Edi, saya share screen ya, jadwal itu ya. Ya, mungkin silakan. Agar lebih konkret begitu ya. Mohon izin saya share screen untuk PAI ya. Contoh dari ada beberapa kelas, misalkan 2C1, 2C2, kemudian 2B, ini menggunakan pola minggu 1, minggu 2. Nah, artinya semester 2 misalnya, semester 2 itu selama 1 semester, ya, izin Pak Fuad, kalau harus menyelesaikan 8 mata kuliah. Pak Fuad, kalau di saya ini belum muncul Pak, layarnya Ya, Pak. baik. Mungkin di-share dulu Pak. Oh iya. Ya, maksudnya Di saya sudah dibagi mungkin Saya Pak. sudah muncul. Oh, sudah muncul. Oh iya, lanjut ya, Pak. Kalau lanjut yang sudah lain. terlihat Kalau saya di saya belum. yang lain. Ya. Sudah muncul. Sudah terlihat. Sudah. Ya, lanjut Pak. Di saya belum. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, baik. Jadi ini yang di PAI, sekali lagi ada beberapa. Jadi ketika ada kolom minggu ke, berarti itu ada kelas yang menggunakan pola minggu 1, minggu 2 ya. Minggu 1, minggu 2 itu berarti secara bergantian. Saya kasih catatan panjang di sini. Ya, jadwal perkuliahan dengan pola minggu 1, minggu 2 hanya diterapkan pada kelas tertentu sesuai dengan yang tercantum di atas. Pelaksanaan perkuliahan dengan pola tersebut berarti pertemuan satu mata kuliah di satu kelas dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Nah, artinya misalkan semester 2 C1 dalam 1 minggu itu hanya menyelesaikan 4. Ya, sementara secara aturan semester 2 itu harus dalam 1 minggu harus menyelesaikan 8 mata kuliah. Nah, sementara 1 minggu itu hanya 4. 8 mata kuliah bisa terselesaikan hanya dalam waktu 2 minggu. Nah, artinya berarti bergantian. Nah, solusinya, ya, mohon izin para dosen semua yang mengajar di PAI ya, khususnya, jadi nanti teknisnya adalah 1 kali pertemuan itu bisa dilaksanakan semacam pemadatan materi begitu. Jadi 2 materi di RPS itu bisa diikhtisar dalam 1 pertemuan, kira-kira begitulah diringkas. Gitu. Insya Allah mungkin para dosen di sini semua saya yakin bisa melaksanakan teknis pembelajaran seperti demikian. Gitu. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi ini teknis khusus untuk kelas-kelas yang menggunakan pola minggu 1 dan minggu 2. Jadi sederhananya begini deh, dosen yang mengajar di kelas-kelas yang menggunakan pola minggu 1, minggu 2 berarti 1 kali pertemuan itu menyampaikan atau
menyampaikan 2 materi LPS sekaligus dengan cara diikhtisar, diringkas, atau seperti apa. Silakan kami serahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu. Gitu. Dan berikutnya, Pak Edi dan yang lain, berikutnya tentang tadi yang saya izin ini hentikan presentasinya. Terkait ada aduan dari mahasiswa, sebagian jadwal mungkin ada yang berubah dari prodi. Mohon izin bisa dipastikan tidak ada perubahan. Jadwal itu tetap berlaku yang di-share. Ya. Nah, artinya ketika ada mahasiswa yang menginformasikan ada jadwal yang berganti-ganti, itu bisa dipastikan bukan dari prodi. Tapi kemungkinan besar itu adalah penyesuaian dari dosen pengampu. Gitu. Jadi dosen pengampu tidak ada informasi ke prodi, dan mungkin mahasiswa juga selalu berpatokan kepada jadwal yang di-share. Nah, artinya penyesuaian itu betul-betul bukan dari prodi, tapi mungkin dari dosen pengampu yang bersangkutan. Tuh. Nanti silahkan saja, kalaupun ada penyesuaian seperti misalkan pengalihan jadwal atau dan sebagainya, kami persilahkan, namun tetap saran dari prodi mungkin tetap prioritas jadwal utama itu harus yang sesuai dengan jadwal. Kalaupun tidak bisa dari dosen untuk di jadwal yang sudah ditentukan, dipersilakan melaksanakan peralihan jadwal, tapi dengan ketentuan disepakati oleh mahasiswa. Itu saja sih sebetulnya kalau dari prodi. Jadi penyesuaian itu juga sebuah keniscayaan lah kalau kata Bang Omen, sebuah keniscayaan. Dalam 16 kali pertemuan pasti ada alihan-alihan jadwal mungkin ya. Nah, kami persilahkan, tapi tetap ketika alihan itu sudah terlaksana, settingannya kembali ke default lagi, ke standar lagi, gitu, ke jadwal yang sudah ditentukan. Saya kira itu Pak Edi, Pak Ketua, dan yang lain, para dosen yang terhormat, yang mungkin bisa disampaikan dari Prodi PAI. Mangga, silakan dilanjutkan. Saya kembalikan lagi ke Pak Edi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fuad atas masukannya. Nanti mungkin lebih lengkapnya saya akan tayangkan ya terkait dengan rekamannya. Nah, selanjutnya mungkin dari ekonomi syariah, Pak Rendra, disilakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dinikmatillah. Langsung saja, sudah mau maghrib ini. Di ekonomi syariah ya. Sebenarnya kita membagi menjadi tiga metode dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran dengan metode online, campuran, dan kemudian metode offline ya, atau tatap muka langsung. Nah, untuk malam ini ya, setiap hari Selasa itu ya, karena memang kami tidak berpola seperti yang semester yang lalu. Nah, kami di ekonomi syariah 8 mata kuliah itu kami jadikan di satu pekan gitu ya. Nah, kami memohon kepada para dosen yang memang tetap konsisten dalam jadwal tersebut yang sudah ditetapkan, terutama untuk yang online dan campuran gitu ya. Ini menyangkut dengan talaki ya, talaki ilmiah. Ketika mahasiswa itu belajarnya itu dengan online atau campuran itu. Setidaknya dalam 1 bulan itu ada pertemuan secara tatap muka langsung gitu ya, kepada para mahasiswa misalkan.
misalkan malam ini dengan Pak Ustadz Ahmad Sofyan, dengan Pak Nur Hasan ya, sesekali bolehlah dalam 1 bulan itu bertemu dengan mahasiswanya, kalau memang ada waktunya ya. Kemudian untuk yang campuran juga sama demikian ya, kami langsung untuk bisa melakukan online gitu ya, online, kemudian juga dalam 1 bulan maksimal 1 kali pertemuan secara tatap langsung. Adapun untuk hari Jumat itu ya, mata kuliah ada 3 langsung di situ secara online atau secara tatap muka. Nah, kemudian untuk hari Sabtu, alhamdulillah ini kami setting kepada dosen-dosen yang memang sudah siap untuk tatap muka. Nah, ini secara langsung dari pagi sampai sore gitu. Dari pagi sampai sore kami melakukan pembelajaran ya, dari mulai jam 9 atau jam 9 pagi kemudian lanjut sampai ke sore harinya. Ya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, kemudian pemikiran ekonomi Islam, bahkan sampai ada ayat dan hadis ekonomi syariah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini ikhtiarnya kami tidak dengan 2 kali dua pekanan, tapi setiap pekan harus ada pembelajaran. Nah, mungkin untuk aktivitasnya bisa nanti dengan metode-metode ketika kami rapat ulang ya, setiap bulan atau setiap pekanan untuk mensinkronkan apa yang sudah direncanakan. Seperti itu, Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rendra dari Kaprodi Ekonomi Syariah. Baru disampaikan waktu maghrib untuk saat ini jam 17.55 ya. Jadi ada waktu sekitar 10 menit ke depan. Selanjutnya disilahkan ke Pak Muhammad Sofyan, Kaprodi Hukum Keluarga Islam, untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses perkuliahan di semester genap. Disilahkan Pak. Baik Pak Dokter, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga mohon maaf lahir batin, kemarin saya tidak bisa ikut halal bihalal. Para dosen dan ketua mohon izin. Sekali lagi minal aidin wal faizin. Baik, langsung saja. Ya Pak, makasih. Langsung saja terkait hukum keluarga atau ahwal sasiyah. Jadi untuk jadwal hampir sama seperti semester 1 kemarin. Jadi untuk jadwal hari Jumat dan Sabtu. Dan offline itu 1 bulan sekali. Itu ada di jadwal, sudah saya tandai di warna hijau ya. Bapak Ibu yang ngajar di HKI. Jadi sekali lagi untuk yang mengajar di hukum keluarga Islam, untuk offline itu ada di jadwal yang bertanda hijau, dan yang kuning itu untuk yang online. Jadi dan udah ada kode-kodenya sesuai dengan dosen berikut tanggalnya. Dan kemungkinan ini kan, mohon maaf Pak Edi, ini kan kemungkinan tanggal 18 tanggal merah ya? Ya, libur Pak. Jumat besok libur nasional. Oh, Jumat libur nasional ya? Ya itu kemungkinan kalau diizinkan, ini juga nanti kesepakatan dengan mahasiswa, mengingat di HKI sendiri ini belum mulai. Karena kan kita ikutin jadwal di tanggal 14. Jadi kalau diizinkan, kemungkinan nanti kita sepakat dengan mahasiswa juga. Jadi yang ngajar di tanggal 18 itu kita tetap masuk Pak Edi, mungkin gitu. Kalau diizinkan. Offline online Pak? Offline atau online? Oh, online Pak, online. Online. Ya. Tapi nanti kita sepakati dulu dengan mahasiswa juga. Ya. Ya Pak Edi ya. Jadi untuk para dosen yang ngajar di tanggal 18, nanti kita sepakati dengan para mahasiswa, kita tetap masuk karena mengingat waktu juga untuk bisa menyinkronkan dengan yang lain juga. Karena kita belum mulai. Ya. Mungkin itu Pak Edi, sedikit ya, terkait yang lain sudah saya sampaikan langsung terhadap dosen-dosen yang ada di HKI. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Prodi Ekonomi Syariah. Selanjutnya perlu saya sampaikan juga bahwa memang perkuliahan kita untuk saat ini diprioritaskan menggunakan di kampus ya. Jadi para dosen yang belum
memiliki akun di kampus, nanti bisa menghubungi Pak Tohmansyah sebagai super admin, dan kemudian juga proses pembelajaran kita baik offline maupun online itu memang menggunakan link-link yang ada di kampus. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup pertemuan ini, disilahkan mungkin dari Ketua LPPM ya, Pak Dr. Misno hadir di sini. Ya, sedikit Pak Dr. Edi. Pak Dr. Misno dikasih waktu 3 menit Pak, silakan Pak. Siap. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih yang kami hormati Bapak Ketua, Bapak Kaimuddin MSI, Wakil Ketua 1 Pak Dr. Edi, Wakil Ketua 2, 3, dan seluruh Kaprodi. Jadi saya mewakili dari P3M, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, karena alhamdulillah ini sebagian besar yang hadir adalah dosen semuanya gitu ya. Mengingatkan yang pertama bahwa dosen itu ya memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Yang tadi sudah dibahas itu adalah terkait dengan pengajaran ya, pembelajaran yang ada di kelas. Itu adalah ranahnya Wakil Ketua 1 bidang akademik dan juga Kaprodi masing-masing. Ya, kemudian ada dharma kedua dan dharma ketiga yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi untuk dharma kedua dan ketiga ini adalah ranahnya dari P3M, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu, insya Allah kami dari P3M pertama, insya Allah terakhir ya, pertama nanti kita akan melaporkan untuk hasil dari penelitian dan pengabdian yang sudah dilakukan oleh dosen ya. Nanti kita akan ajukan. Alhamdulillah di sini ada Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan Bapak Ustadz Alex Maulana MAG ya. Kemudian yang berikutnya adalah insya Allah dalam 2 pekan ke depan kita juga akan ada untuk pembukaan kembali ya proposal penelitian ya dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan komunikasi dengan Bapak Ketua bahwasannya setiap dosen itu wajib untuk melakukan penelitian minimal 1 tahun 1 kali dan PKM pengabdian kepada masyarakat 1 tahun 1 kali. Untuk PKM terutama dosen tetap yang tersertifikasi itu sudah bisa terwakili dengan adanya KKM, kuliah kerja mahasiswa. Sedangkan untuk penelitian ini kami akan menyampaikan untuk pengajuan proposal penelitian ya dan juga nanti pengabdian kepada masyarakat ya, termasuk juga berita terbaru yang tadi siang baru kami ikuti yaitu adanya Litap Dimas ya, yaitu penelitian dari Kementerian Agama. Ada penelitian yang kemarin sudah ditutup, sekarang yang dibuka per 28 April sampai dengan 5 Mei 2025 itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nanti insya Allah akan ada sosialisasinya untuk pengajuan, termasuk kami memastikan bahwa semua dosen itu memiliki akun di Litap Dimas. Kalau belum ada atau belum memiliki nanti bisa hubungi saya ya, hubungi kami di P3M ya. Nah, terkait dengan penelitian dengan pengabdian kepada masyarakat ini, maka P3M akan membuka setiap semester untuk proposal pengajuan. Yang pertama adalah penelitian, yang kedua adalah pengabdian kepada masyarakat, yang ketiga adalah buku daras atau textbook yang nanti akan disusun untuk menjadi buku pedoman. Kemudian yang ketiga nanti kalau ada dosen yang memiliki publikasi jurnal baik itu Sinta ataupun Scopus ya, nanti kami akan usahakan ya, kita ajukan ya minimal dapat subsidi untuk penerbitannya ya, baik itu Sinta ya ataupun juga tidak terakreditasi sekalipun, ataupun sampai ke kalau Scopus mungkin nanti lihat dulu anggarannya ya. Itu dari kami di P3M ya, mudah-mudahan ya. Untuk pengajuan pencairan insya Allah di sini ada Pak Dr. Edi, kemudian ada Ustadz Rendra, ada Pak Dr. Nur Hasan, ada Ustadz Sofyan, kemudian juga ada yang lainnya juga ya. Kita akan ajukan insya Allah pekan ini, sambil nanti kita akan sosialisasi untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat di semester genap tahun akademik 2024-2025. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Misno dari P3M. Nah, selanjutnya kami silahkan juga dari Kaprodi S2 PHI,
Pak Direktur, Pak Dr. Zainal Abidin. Halo Pak Dr. Zainal Abidin, ada monitor? Pak Dr. Zainal? Iya, Oke. di monitor. Ya, Silahkan Pak Dr. Zainal, dikasih waktu sekitar 3 menit ya, karena kita akan dengan maghrib ya. Silakan Pak Dr. Zainal untuk perkuliahan terutama terkait dengan prodi S2 PAI. Disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat ilahi Rob. Salawat beserta salam dicurahkan kepada junjungan kita Habibin Al-Karim, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Muhammad sallallahu alaihi. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, Bapak Ketua, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, dan para kaprodi yang ada di lingkungan STHI Sirajul Falah. 2 menit ya Pak, tinggal 1 menit lagi. Pertama, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa syamakum. Allahu Akbar. Itu saja mungkin ucapan saya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Dr. Zainal. Ya, singkat, padat, jelas. Terkait dengan hal-hal lain nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan di kampus ya, ataupun momen lainnya. Kemudian juga perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman semua, para sahabat-sahabat, para dosen, bahwa kita juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Di antaranya adalah penyusunan rencana pembelajaran semester, kemudian juga di akhir itu kita harus juga siap untuk menyerahkan nilai ya yang sudah kita olah. Nah, kemudian juga di semester ini memang prioritas kita adalah menggunakan e-kampus. Juga di semester ini juga banyak hal-hal yang terkait dengan akreditasi, baik itu akreditasi IPT, S2 maupun pengajuan-pengajuan lainnya. Oleh karena itu dari sekarang kita siapkan termasuk juga perangkat-perangkat, termasuk di dalamnya adalah RPS. Namun hal ini mungkin nanti akan kita sampaikan pada momen-momen yang lain. Terkait dengan pertemuan pada hari ini, ya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran teman-teman semua, rekan-rekan dosen. Dan terakhir mungkin ada kata penutup yang disampaikan oleh Pak Ketua. Disilahkan Pak Ketua untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perkuliahan. Silakan Pak. Oh cukup ya. Alhamdulillah sudah cukup. Dan nanti kepada teman-teman semua terkait dengan hal-hal yang kita sampaikan pada saat ini, mudah-mudahan bisa direalisasikan dalam proses pembelajaran. Yang terpenting adalah di antara kita ada hal-hal yang memang bertanya ya, jika ada hal-hal yang memang kurang dipahami, kita saling bertanya dan saling juga mengisi satu sama lain. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.